Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu channel A1 Film. Oke, kali ini kita akan membahas film yang berasal dari Cina. Film ini masih tentang kisah miliarder dan cinta-cintaan nih bosku. Film yang akan kita bahas berjudul If You Are The One. Film ini dirilis pada tahun 2008. Oke, langsung saja ke alur cerita filmnya ya bosku. Di awal film kita diperlihatkan seorang bapak-bapak yang kaya raya yang bernama Tuan Fang. Dia memanggil pelayannya dengan loncengnya. Selain kaya raya, ia juga memiliki pelayan yang cantik dan seksi. Pada saat itu Tuan Fang kedatangan tamu, seorang laki-laki yang mana dia adalah tokoh utama pada film yang akan kita bahas nih bosku. Pria tersebut kita panggil saja Xin Feng. Di sini Xin Feng memperlihatkan penemuannya dan bermaksud menjualnya kepada Tuan Fang. Penemuannya tersebut dinamai CRT. CRT adalah alat pendukung pingsut atau suit yang didefinisikan untuk mencegah kecurangan. Dan itu membuat Tuan Fang tertarik, lalu kemudian membelinya. Di sini kita akan mengenal Xin Feng. Xin Feng adalah laki-laki paruh baya dan merupakan pengusaha yang sukses. Namun ia gelisah karena tak kunjung menemukan jodohnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk menaruh biodata dirinya di iklan pencarian jodoh. Sejak biodatanya dimuat di iklan tersebut, satu persatu dia pun menemui calon jodohnya. Di pertemuan pertamanya terlihat tidak berjalan mulus karena dia bertemu dengan seorang gay, yang mana ternyata laki-laki itu adalah teman lamanya dulu. Orang itu mengganti namanya sehingga Xin Feng tidak mengetahuinya. Dan pada saat di pertemuan selanjutnya ia bertemu dengan wanita. Akan tetapi wanita itu tidak berniat mengikuti ajang pencarian jodoh, melainkan hanya menjadi sales. Kemudian berkat doa kusuknya, akhirnya Xin Feng pun bertemu dengan wanita cantik. Wanita itu bernama Smelly Liang. Xin Feng yang terpesona dengan paras cantiknya itu mengharuskan dirinya berulang-ulang memuji parasnya yang menawan. Smelly pun memperkenalkan dirinya. Ia adalah seorang pramugari. Tetapi sayang seribu sayang, ternyata dia sudah ada yang punya. Pada saat itu ia hanya butuh teman bicara karena sedang galau. Bahwasannya pacar yang dicintainya itu sudah mempunyai istri. Merasa tidak serius, Xin Feng pun meninggalkannya. Di tengah perjalanannya, Smelly datang menghampirinya dan mengajaknya minum bersama. Mereka sepakat untuk bercerita aib satu sama lain. Dan pertemuan itu adalah pertama dan terakhir kalinya buat mereka. Lalu Xin Feng yang awalnya tidak mau minum akhirnya terpaksa harus minum dan memulai ceritanya. Hari demi hari berlalu. Xin Feng melanjutkan perjuangannya mencari jodoh. Dari bertemu wanita pedalaman yang mensyaratkan dirinya harus tinggal jauh dari peradaban, lalu bertemu dengan wanita yang suka lupa ingatan, dan terakhir wanita yang diperkenalkan oleh temannya. Akan tetapi wanita itu hanya ingin berhubungan intim 1 tahun sekali. Waduh, berat nih bosku. Keesokan harinya saat Xin Feng move ke suatu tempat, di sisi lain ia mendengar seorang sedang berbicara pada ponselnya. Ternyata dia adalah pacar Smelly Liang yang sedang menelpon Smelly dan mengatakan bahwa dia dan istrinya akan melakukan satu penerbangan yang sama dengan dirinya. Kemudian pria itu memintanya untuk menjaga rahasia mereka berdua. Xin Feng yang tidak mengira bahwa akan bertemu dengan Smelly, namun ternyata dia berada dalam penerbangan yang sama dengan Smelly. Saat itu Smelly sedang bekerja sebagai pramugari, sehingga membuatnya tidak menghiraukan Xin Feng dan menganggap seakan-akan mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Pada saat itu istri pacar Smelly meminta kepada pramugari itu untuk pindah satu kursi dengan suaminya. Namun Smelly tak memperdulikannya. Saat bersamaan Xin Feng yang berada di sebelahnya menawarkan diri untuk pindah tempat, sambil menyindir Smelly agar meningkatkan pelayanan pada penggunanya. Di kesempatan lain Xin Feng menawari Smelly untuk minum bersama ketika di Beijing. Sesampainya di Beijing, Xin Feng yang merupakan pengusaha kaya raya memanfaatkan hari-harinya selama di Beijing dengan berwisata, dan ia juga membeli rumah yang mewah untuk tempat tinggalnya. Tak lama Smelly menghubunginya dan mengajaknya minum bersama.
Namun Shin Feng berusaha menolaknya karena ada pertemuan jodoh yang lain. Smelly pun menunggu Shin Feng sampai ia selesai janjian dengan wanita lain. Ketika di kafe, Shin Feng pun juga melihat Smelly yang menunggunya di sana. Setelah selesai, Smelly pun menemui Shin Feng. Ternyata Smelly menemuinya karena ia membutuhkan bantuan. Pada awalnya Shin Feng menolak, namun saat Smelly mulai ngambek, akhirnya ia mau membantunya. Pada saat itu Smelly meminta Shin Feng untuk pura-pura menjadi kekasih barunya saat ia bertemu dengan sang pacar. Karena Shin Feng tak mau berbohong, akhirnya ia mengatakan pada pacar Smelly bahwa mereka hanyalah teman biasa. Setelah itu Shin Feng meninggalkan mereka berdua nih bosku. Smelly yang merasa kesal pun akhirnya dia mabuk lagi nih. Dan ia mengamuk serta menangis kesal ke pacarnya atas kejadian kemarin. Pada malam itu Smelly mengatakan kekecewaannya kepada sang pacar karena ia telah menunggu selama 3 tahun. Namun hubungan mereka masih gitu-gitu aja. Nyesek ya bosku, kasihan pelakor. Keesokan harinya Shin Feng melanjutkan pencarian jodohnya. Pada saat itu ia bertemu dengan seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai pemain saham. Kali ini sang wanita yang menolak Shin Feng. Ia mengibaratkan Shin Feng di pasar saham, di mana usianya sudah terlalu tua. Diibaratkan pasar saham yang harga jualnya menurun ke angka yang sangat rendah. Lalu teleponnya pun berdering, yang menandakan bahwa Smelly berada di sekitarnya. Shin Feng akhirnya mengakhiri pertemuan itu dan menemui Smelly. Di saat itu Smelly mengatakan jika dirinya ingin menjadi kekasihnya. Shin Feng yang mengira itu hanyalah kecandaan saja, namun Smelly meyakinkannya. Akan tetapi pada saat itu Smelly memberikan syarat, yaitu Shin Feng hanya bisa memiliki tubuhnya, tidak untuk hatinya, karena ia masih sangat mencintai pacarnya. Shin Feng pun menyetujuinya. Kemudian Shin Feng mengajak Smelly liburan ke Jepang untuk mengenal satu sama lain. Mereka pun tiba di Hokkaido, Jepang. Di sana mereka bertemu dengan teman lama Shin Feng yang bernama Woo-sang. Woo-sang mendapatkan istri di Hokkaido. Oleh sebab itu dirinya sekarang tinggal di Jepang. Ia pun mampu berbahasa Jepang dan akan memandu perjalanan mereka selama di kota itu. Bermaksud alim, soleh di depan cewek cantik, Woo-sang memaksa masuk ke kuil ibadah yang sebenarnya tempat itu sedang ditutup. Sesampainya di dalam, mereka pun harus digeledah karena tempat tersebut sedang ada upacara pemakaman seorang petinggi gangster yang dijaga sangat ketat. Mereka pun harus berpura-pura sedih untuk menghormati sang mendiang gangster itu. Setelah selesai, Smelly pun menertawakan kejadian tadi di dalam mobil. Keesokan harinya mereka berhenti di sebuah gereja tua. Woo-sang pun menjelaskan gereja itu adalah tempat pengakuan dosa. Mendengar hal itu, Smelly pun menyuruh Shin Feng mengakui dosa-dosanya di sana. Setelah lama berpikir, akhirnya mereka pun masuk ke gereja itu. Di sana Shin Feng memberanikan diri untuk memulai pengakuannya. Di luar, Woo-sang dan Smelly membicarakan tentang Shin Feng. Kemudian Woo-sang menjelaskan kepada Smelly bahwa Shin Feng benar-benar mencintainya. Namun jika Smelly tidak benar-benar mencintai Shin Feng, Woo-sang meminta Smelly untuk meninggalkan Shin Feng. Karena menurutnya Shin Feng merupakan orang yang sangat baik dan tidak pantas menerima itu semua. Mendengar itu Smelly hanya terdiam saja. Shin Feng yang masih mengakui dosa-dosanya membuat sang pendeta kewalahan. Dan saking lamanya si pendeta sempat menyuruhnya untuk berhenti. Karena mereka tidak saling mengerti bahasa satu sama lain, akhirnya Shin Feng tetap melanjutkannya. Setelah sekian lama, akhirnya si pendeta keluar dan meminta Woo-sang untuk membawa Shin Feng keluar dari tempat itu. Singkat cerita, setelah mempertimbangkan perkataan Woo-sang, Smelly pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Shin Feng dan hanya meninggalkan sebuah surat ketika Shin Feng tertidur. Smelly pergi ke tepi dasar laut untuk mengakhiri hidupnya nih bosku. Waduh, serem. Keesokan harinya Shin Feng mendengar kabar itu dan mendatangi lokasi kejadian. Namun Smelly tidak ada di tempat itu. Berdasarkan informasi yang Woo-sang dapatkan, Smelly berhasil diselamatkan oleh seorang nelayan yang saat itu berada di sana. Sekarang Smelly berada di rumah sakit dan akan menjalani operasi. Karena Woo-sang harus bekerja, akhirnya ia meninggalkan Shin Feng dan Smelly. Sebelum Woo-sang pergi, Shin Feng memberikan sejumlah uang untuk anak dan istrinya. Beberapa bulan kemudian, Smelly dan Shin Feng pun tengah berada di sebuah kapal bersiar.
Saat itu Smelly meminjam ponsel Shin Feng untuk menghubungi sang mantan. Bahwasanya dirinya sudah move on dan menemukan kekasih barunya. Di tengah kebahagiaan itu, ia melihat Tuan Fang yang berada di kapal bersamanya, mencoba menawarkan mesin yang Shin Feng jual di awal film tadi. Karena semua rekannya tidak ada yang mau membeli alat itu, akhirnya Tuan Fang mau membuang alatnya. Lalu Shin Feng menghentikannya dan mau membeli alat itu kembali. Karena saat ini Tuan Feng tengah dilanda kebangkrutan. Dan film pun berakhir nih bosku. Makna yang bisa kita ambil dari film ini yaitu, jika Tuhan sudah menakdirkan seseorang untukmu, sejauh apapun kalian akan selalu dipertemukan. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya ya bosku. Goodbye.